Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Afifatul Asbihah dengan nomor NIM E100200154 kelas C dari Fakultas Geografi, Prodi Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang dikelilingi oleh beberapa pegunungan dan sungai, di antaranya yaitu Gunung Ungaran yang letaknya meliputi wilayah Kecamatan Ungaran, Bawen, Ambarawa, dan Sumuwono. Gunung Ungaran adalah gunung api aktif tipe stratovolcano yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dan memiliki ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Terdapat sumber mata air panas di kaki gunungnya yang mengindikasikan adanya aktivitas panas bumi di bawah tanah. Lokasi sumber mata air tersebut terdapat di Candi Gedong Songo dan Gonoharjo yang berada di Limbangan, Kendal. Yang kedua yaitu Gunung Telomoyo, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Banyu dan Betasan. Gunung Telomoyo adalah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 1.894 meter di atas permukaan laut dan merupakan gunung api yang berbentuk kerucut tetapi belum pernah tercatat meletus. Gunung ini terlihat dari kota-kota sekitar seperti Salatiga, Ambarawa, dan Secang. Gunung ini diapit oleh Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Sumbing, dan Gunung Ungaran. Gunung ini di sisi selatan adalah Gunung Suropati yang telah tererosi dan bentuk sedak Pleistosen. Akibat runtuhan ini terbentuk cekungan berbentuk U. Gunung Telomoyo muncul di sebelah selatan depresi ini setinggi 600 meter dari dasar cekungan. Yang ketiga yaitu Gunung Merbabu, letaknya meliputi wilayah Kecamatan Getasan dan Tengaran. Gunung Merbabu adalah gunung api yang bertipe strato. Secara administratif, gunung ini berada di wilayah Kabupaten Magelang di lereng sebelah barat dan Kabupaten Boyolali di lereng sebelah timur dan selatan Kabupaten Semarang di lereng sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah, gunung ini pernah meletus pada tahun 1560 dan 1797. Dilaporkan pada tahun 1570 pernah meletus, akan tetapi belum dilakukan konfirmasi dan penelitian lebih lanjut. Puncak Gunung Ungaran berada pada ketinggian 3.145 meter di atas permukaan laut. Gunung Merbabu mempunyai kawasan hutan dipterokarp bukit, hutan dipterokarp atas, hutan mantani, dan hutan Erika-Kaus atau hutan gunung. Beberapa gunung lainnya yaitu Pegunungan Selakul terletak di wilayah Kecamatan Ungaran, Pegunungan Kalong terletak di wilayah Kecamatan Ungaran, Pegunungan Pasokan Grado Tengis terletak di wilayah Kecamatan Padelan, Pegunungan Ngebleng dan Gunung Tumpeng terletak di wilayah Kecamatan Suruh, Pegunungan Rong terletak di wilayah Kecamatan Tumpang, Pegunungan Sodong terletak di wilayah Kecamatan Tengaran, Pegunungan Pungkruk terletak di Kecamatan Beringin, Pegunungan Mergi terletak di wilayah Kecamatan Berges. Sungai atau kali dan danau atau rawa di Kabupaten Semarang diantaranya yaitu Kali Gadang yang melalui sebagian wilayah Kecamatan Ungaran dan Berges. 2. Rawa Pening meliputi sebagian dari wilayah Kecamatan Jambu, Banyu Biru, Ambarawa, Balut, Tuntang, dan Betasan. Yang ketiga, Kali Tuntang yang melalui sebagian dari wilayah Kecamatan Beringin, Tuntang, dan Bawen. 4. Kali Senjoyo melalui sebagian wilayah Kecamatan Tuntang, Padelan, Beringin, Tengaran, dan Betasan. Geologi Kabupaten Semarang didominasi oleh endapan aluvial berumur kuarter terutama yang menempati
bagian utara, dan di bagian selatan yang berupa temian didominasi oleh batuan vulkanik dan tampak beberapa struktur patahan. Adapun stratigrafi yang dilandasi Kabupaten Semarang. 1. Aluvium merupakan endapan aluvium pantai, sungai, dan danau. Endapan pantai litologinya terdiri dari rempung, lanau, dan pasir, dan campuran di antaranya mencapai ketebalan 50 meter atau lebih, berumur Holosen. 2. Seri batuan gunung api Gajah Mungkur dan Kali Gesik batuan gunung api Gajah Mungkur berupa lava andesit, sedangkan batuan gunung api Kali Gesik berupa lava balat berwarna abu-abu kehitaman, berumur Lithogen Hologen. 3. Formasi Jongkong Breksi Andesit Hornblende Aukit dan aliran lava. Sebelumnya disebut batuan gunung api Ungaran Lama. Breksi Andesit berwarna coklat kehitaman. 4. Formasi Damar. Batuannya terdiri dari batuan pasir, tufan, konglomerat, dan breksi vulkanik. Batu pasir tufan berwarna kuning kecoklatan berputih halus kasar. 5. Formasi Kali Getas. Batuannya terdiri dari breksi dan lahar dengan sisipan lava dan tuf halus sampai kasar. Setempat di bagian bawahnya ditemukan batu lempung mengandung moluska dan batu pasir tufaan halus sedang, porositas sedang. 6. Formasi Kalibing. Batuannya terdiri dari napal, batu pasir tufaan, dan batu gambing. 7. Formasi Kerek. Persalingan batu lempung, napal, batu pasir tufaan, konglomerat, breksi vulkanik, dan batu gambing. Kondisi struktur geologi Kabupaten Semarang umumnya berupa sesar yang terdiri dari sesar normal, sesar geser, dan sesar naik. Sesar normal relatif berarah barat-timur, sebagian agak cembung ke arah utara. Sesar geser berarah utara, selatan hingga barat laut tenggara, sedangkan sesar normal reaktif berarah barat-timur. Sesar-sesar tersebut umumnya terjadi pada batuan formasi Kerek, formasi Kali Bening, dan formasi Damar yang berumur kuarter dan tersier. Geseran-geseran intensif sering terlihat dari batuan napal dan batuan lempung, yang terlihat jelas pada formasi Kali Biuk di daerah Manyaran dan Injomoyo. Struktur sesar ini merupakan salah satu penyebab daerah tersebut mempunyai jalur atau lemah, sehingga daerahnya mudah tererosi dan terjadi gerakan tanah. A. Sesar naik Banyumanik. Sesar ini merupakan arah relatif tenggara barat timur, melewati Cabungan sampai Pengangan, Kecamatan Banyumanik, Manik, hingga Kecamatan Gunung Pati. Sesar ini membatasi satuan batu pasir banyak dan satuan batu lempung Kali Biuk, memotong hingga satuan breksi Ungaran Tua. B. Sesar mendatar Kali Garang. Sesar ini memiliki arah relatif utara-selatan, yaitu melintasi sepanjang Kali Garang. Sesar ini melintasi dari utara, mulai dari daerah Gajah Mungkur sampai Gunung Selakul di bagian selatan. C. Sesar turun Kreo merupakan satu-satunya sesar turun yang mempunyai tren seperti sesar mendatar, yang hampir memotong struktur utama sumbu lipatan. Pada bagian selatan berarah timur-utara, barat daya, ke arah utara menjadi utara-selatan. Data yang menunjukkan adanya sesar Kreo adalah berupa gawir sesar, bidang sesar yang disertai gekar-gekar. D. Sesar turun Ungaran Tua. Sesar ini berada di bagian utara daerah penelitian. Sebagian tertutupi oleh endapan aluvial pantai, dan terdapat 4 segmen sesar turun yang mempunyai arah umum relatif tenggara barat laut. E. Sesar turun Ungaran Muda. Sesar turun yang mengakibatkan satuan breksi vulkanik Ungaran Muda ini membentuk 3 segmen patahan, membentuk pola setengah lingkaran. Segmen pertama paling besar, berada paling utara, membatasi breksi
ungaran muda dan satuan briksi ungaran tua. Sedangkan dua segmen lainnya yang berada di selatannya hanya memotong satuan briksi ungaran muda. Berbeda dengan sesar turun di bagian utara yang mengontrol satuan briksi ungaran tua. Sesar ini membentuk bidang yang relatif miring ke arah selatan, sehingga bagian hanging wall yang turun adalah di bagian selatan. Sesar turun segmen 1 paling utara memiliki arah tenggara barat laut. Sesar ini melewati daerah Pudak Kayu sampai Jatisari. Sesar ini hanya membatasi satuan briksi ungaran tua dan satuan briksi ungaran muda. Sesar turun segmen 2 berada sekitar 1 km selatan sesar segmen 1. Memiliki arah tenggara barat laut. Sesar ini melintasi daerah Sumurejo sampai Gunung Pati, memotong batuan satuan briksi ungaran muda. Sesar turun segmen 2 punya kemenerusan dengan sesar segmen turun segmen 3 mempunyai arah relatif lebih miring ke utara, yaitu arah barat daya timur laut. Sesar ini melewati daerah Purwosari, memotong satuan briksi ungaran tua. Proses-proses geologi yang terjadi di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang merupakan dataran rendah dan perbukitan yang memiliki ketinggian beragam. Pembentukan sebuah bentang lahan sangat ditentukan oleh proses geomorfologi. Kegiatan tektonik di daerah ini mulai berlangsung sejak tersial awal yang ditandai dengan adanya erupsi basal dan andesit, dan kemudian diikuti oleh pengangkatan dan erosi. Proses sebuah bentang lahan yang ditemukan oleh proses geomorfologi. Proses geomorfologi adalah proses yang sangat dipengaruhi oleh tenaga pembentukan permukaan bumi. Tenaga tersebut dapat berupa tenaga eksogen, yaitu angin, air, gestar, maupun interferensi manusia, maupun tenaga endogen, tektonik, dan vulkanik. Setiap tenaga akan menimbulkan pengaruh yang berbeda terhadap lahan dan yang dibentukannya. Pembentukan lahan tersebut akan mempengaruhi kondisi fisik, alam, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar, kayak formasi kali bening, formasi kali getas, formasi damar, formasi jongkong, batuan gunung api kali gesit, dan batuan gunung api Gajah Mungkur. Sebagian besar daerah penelitian tertutup oleh formasi damar yang berumur kuarter, yang tersusun oleh briksi gunung api, konglomerat, sebagai lensa, dan batu pasir tufan. Kegiatan tektonik di daerah ini mulai berlangsung sejak tersial awal yang ditandai dengan adanya erupsi basal dan andesit, dan kemudian diikuti oleh pengangkatan dan erosi. Hasil erosi ini menghasilkan sedimen turbidit, formasi kerek, dan kemudian diikuti oleh formasi kalibeng yang diendapkan dalam lingkungan laut dalam, dan formasi damar yang diendapkan ke dalam lingkungan transisi sampai batial. Kegiatan tektonik Pleistocene mengaktifkan kembali sulfur geologi zaman tersial awal, membentuk lipatan-lipatan yang tersungkur. Sesar naik berarah relatif barat timur, sesar geser yang berarah timur laut barat daya dan barat laut tenggara, dan sesar normal. Hasil penelitian terlebih dahulu memperlihatkan adanya jalur sesar aktif di daerah Semarang yang searah dengan jalur Kali Garang. Pada tahun 2000, Pramu Minjoto menyatakan bahwa sesar-sesar aktif di Semarang adalah hasil dari penelitian tersebut. Kelurusan struktur ini dianggap sebagai hasil proses tektonik yang paling muda dan berpengaruh terhadap proses-proses neotektonik di daerah penelitian. Sekian dari saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.